Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara webinar meraih beasiswa jenjang sarjana S1 tahun 2021 dengan tema Achieve Your Dream with Scholarship. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Nah, kemudian untuk tips yang keempat apa, Kak? Pahami tahapan seleksi. Ya, jadi harapannya teman-teman bisa memahami tahapan seleksi dari beasiswa tersebut. Nah, kalau di beasiswa unggulan itu tahapannya lebih singkat, berbeda dengan KIP kuliah. Jadi memang ada kelebihan dan ada perbedaannya ya kalau untuk beasiswa KIP kuliah dan beasiswa unggulan. Yang pertama, kalau beasiswa unggulan dia itu cuman registrasi akun dan melengkapi data administrasi, lalu kita masuk ke dalam tahap seleksi administrasi dan juga seleksi wawancara. Jadi setelah seleksi administrasi kita masuk ke seleksi tahap 2, yaitu seleksi wawancara. Nah, setelah seleksi wawancara barulah pengumuman final. Sudah sampai situ doang. Jadi nggak perlu verifikasi ke kampus lagi karena yang bayar uang kuliah kita itu kita sendiri. Jadi dari pihak beasiswanya mentransfer kita uang ya untuk kita bayar sendiri. Jadi nggak seribet dengan KIP kuliah yang harus bersinergi dengan kampus kayak gitu. Kemudian langsung setelah pengumuman final langsung tanda tangan kontrak. Nah, kalau dulu aku tanda tangan kontrak di Jakarta ya di tahun 2017 untuk tanda tangan kontrak beasiswa unggulan. Kemudian bagaimana Kak dengan beasiswa KIP kuliah tahapan seleksinya? Yang pertama, kalau untuk KIP kuliah ya registrasi akun dan melengkapi data administrasi. Lalu yang kedua adalah kita memilih jalur seleksi ya. Oke, yang kedua kita memilih jalur seleksi yang kita pengen pilih itu di akun KIP kuliahnya. Nah, setelah teman-teman bisa memilih, oh, aku pengen masuk di mana nih? SNMPTN, SBMPTN, SNMPTN, atau jalur SBMPN untuk di Politeknik. Ya, itu banyak banget. Dan setelah teman-teman memilih jalur seleksi, teman-teman bisa langsung melakukan pendaftaran di SNMPTN ataupun SBMPTN dan juga SNMPTN. Ya, lalu teman-teman akan dinyatakan lolos di PTN. Ya, setelah lolos PTN, teman-teman akan melakukan verifikasi lagi tuh kepada PTN. Nah, kalau dulu di Unmul kita melakukan verifikasi di KIP K Unmul ya untuk verifikasi data. Nah, nanti di situ bakal diverifikasi untuk data-datanya teman-teman, apakah teman-teman diterima di KIP kuliah atau tidak. Nah, setelah verifikasi barulah teman-teman dinyatakan nih lolos atau tidaknya, baru bisa menjadi penerima KIP kuliah. Itu pun masih ada tahapnya lagi ya, ada tahapan survei nanti untuk memastikan di akun KIP kuliahnya lagi ya, apakah teman-teman itu memang layak. Jadi nanti akan ada keterangan ya, Anda sewaktu-waktu bisa berubah ya. Maksudnya status Anda sebagai penerima KIP kuliah itu bisa berubah. Jadi cukup panjang ya, belibet juga untuk syaratnya, tapi tidak serumit beasiswa unggulan juga. Jadi kalau KIP kuliah itu nggak pakai buat esai, nggak buat proposal rencana studi, beda dengan beasiswa unggulan yang agak rumit di situnya sih. Oke, aku lanjut. Kemudian yang kelima, tips dan trik selanjutnya adalah pahami manfaat yang akan didapat. Nah, ini aku baru kali ini ya untuk nge-share ke orang-orang tentang apa sih yang didapat di beasiswa unggulan. Karena selama ini aku nggak terlalu nge-share banget. Nah, kalau untuk manfaat ketika beasiswa unggulan untuk pendidikan S1. Nah, ini salah satu beasiswa S1 terbesar yang ada di Indonesia sih, beasiswa unggulan. Yang pertama adalah beasiswa full kuliah dari semester 1 sampai 8. Nah, jadi teman-teman akan mendapatkan beasiswa full ya. Biaya kuliahnya teman-teman itu akan dibayari dari semester 1 sampai 8. Kemudian nggak cuma itu,
tetapi teman-teman juga akan memperoleh biaya hidup 1,4 juta per bulan. Wah, jadi sultan nih nanti. Luar biasa ya. Jadi teman-teman memperoleh biaya hidup, biaya kuliah dibayarin, enak banget nggak sih? Nggak cuma itu, tetapi kalau untuk beasiswa unggulan juga dapat biaya buku 1,850 ya, itu per tahun untuk biaya bukunya. Nah, kalau untuk beasiswa KIP kuliah gimana, Kak? Nah, kalau untuk beasiswa KIP kuliah, yaitu memperoleh biaya kuliah ya, full semester 1 sampai 8 itu dibiayai sama KIP kuliahnya. Nah, kalau untuk di tahun ini itu berubah ya, sistem pembayarannya KIP kuliah atau dana yang diterima oleh para penerimanya. Kalau di tahun lalu ya, KIP kuliah itu dapatnya 800.000. Sekarang karena KIP kuliah itu menetapkan sistem klaster, jadi sekarang KIP kuliah itu untuk di Kota Samarinda memperoleh bantuan dana per bulannya sebesar 1,4 juta per bulan. Wah, kalian beruntung banget untuk di tahun 2021 sampai seterusnya akan menetapkan sistem klaster. Jadi pembiayaannya berdasarkan pendapatan per kapita daerahnya atau tidak salah seperti itu, sehingga untuk di Kalimantan Timur atau di Samarinda memperoleh besaran pendidikan tertinggi yaitu di klaster 5 sebesar 1,4 juta per bulan. Oke, itu untuk tips dan triknya. What? 87 juta ya. Jadi ini waktu aku tantangan kontrak ya, aku total mendapatkan dana dari beasiswa unggulan itu sebesar 87.440.000. Ini totalnya. Kaget nggak? Kaget nggak? Kaget lah, masa enggak? Ya pasti kaget dong, karena baru lulus SMA nih, udah memperoleh beasiswa sebesar ini. Pasti senang ya. Tapi ingat teman-teman, bukan tentang sebesar ini dana yang teman-teman dapatkan, tetapi bagaimana kontribusi yang akan teman-teman berikan kepada lingkungan saat teman-teman menjadi penerima beasiswa unggulan. Kenapa? Karena semenjak saya keterima beasiswa unggulan pun saya juga tetap berprestasi teman-teman, karena saya memperoleh status sebagai beasiswa unggulan masyarakat berprestasi, sehingga saya punya tanggung jawab nih untuk berkontribusi kepada Indonesia untuk memberikan prestasi, entah itu berkontribusi kepada kampus. Jadi jangan lupa juga ketika kita sudah memperoleh manfaat beasiswa, kita sebisa mungkin untuk ya mengabdikan diri kita dengan mewujudkan kontribusi-kontribusi yang bisa kita lakukan kepada lembaga-lembaga beasiswa yang sudah kita daftarkan, seperti itu. Nah, mungkin ada yang nanya, Kak, gimana sih Kak aku melakukan persiapan untuk bisa keterima di beasiswa tadi, Kak, kayak beasiswa unggulan, beasiswa KIP kuliah. Nah, jadi kalau untuk persiapan yang bisa teman-teman lakukan, ya, teman-teman bisa melakukan persiapan. Yang pertama apa sih, Kak? Nah, untuk yang pertama adalah tetapkan target beasiswa yang akan dituju. Nah, makanya mulai sekarang teman-teman sudah bisa nentuin target. Oh, aku mau kuliah di luar negeri atau di dalam negeri? Oh, aku mau kuliah di mau ngambil beasiswa KIP kuliah atau mau ngambil beasiswa unggulan. Nah, kalau teman-teman pengen kuliah di luar negeri, aku spill dikit ya. Saat ini LPDP atau LPDP dari Kementerian Keuangan ya itu membuka beasiswa untuk jenjang pendidikan S1. Nah, jadi kalau teman-teman pengen kuliah di luar negeri, bisa banget daftar programnya LPDP untuk jenjang pendidikan S1. Nah, ini. Jadi yang pertama adalah tetapkan target beasiswa yang akan dituju. Kemudian yang kedua, pastikan dirinya teman-teman itu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh beasiswa tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, maksudnya yang kedua dulu ya. Nah, kenapa perlu memastikan kita memenuhi kualifikasi? Karena banyak ya orang-orang kayak gini. Mereka unggulan, masyarakat berprestasi, tapi mereka nggak punya prestasi apa-apa. Nah, jadi itu sia-sia dong, jadinya nanti bakal menghabiskan waktu aja untuk daftar beasiswanya. Nah, makanya make sure bahwa ketika kita daftar beasiswa tadi, kedua beasiswa tadi, kita memenuhi kualifikasi untuk bisa lolos di beasiswa itu. Kemudian yang ketiga adalah seperti apa, Kak? Esai, proposal, ijazah, LOA, atau surat aktif kuliah, atau skrip bisa ya diterima SBMPTN, SNMPTN, itu adalah LOA. Nah, atau LOA, raport, kemudian sertifikat penghargaan. Jadi kalau teman-teman pernah menang lomba, minta sertifikatnya, ya, karena sertifikat itu akan berguna ketika teman-teman akan daftar beasiswa. Kemudian yang keempat adalah tingkatkan pengalaman teman-teman, seperti berorganisasi, magang, ya, volunteering atau kegiatan volunteer, kerelawanan, atau mungkin seperti prestasi-prestasi itu perlu ditingkatin, ya, mulai dari sekarang. Mulai lakukan persiapan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman seperti itu. Kemudian, yang kelima,
ya, cari seseorang yang berpengalaman yang bisa mementoring Anda. Nah, kenapa ini penting ya? Karena ini akan sangat penting ketika teman-teman pengen mendaftar beasiswa ya. Bahkan hari ini mungkin di sini ada adik-adik yang join seperti ada Tony Andreas ya. Saya juga lagi mentoring dia untuk mempersiapkan dia untuk daftar di beasiswa unggulan. Jadi saya nge-review esai beasiswanya. Jadi lebih ke itu ya, bagaimana nanti bisa membantu teman-teman ketika teman-teman kebingungan, orang-orang yang sudah berpengalaman diterima itu yang akan ngebantu teman-teman. Dan aku juga udah ngebantu beberapa orang yang ada di Kaltim ya, udah keterima, dan saat ini penerima beasiswa unggulan yang ada di Kaltim udah totalnya ada sekitar 30 sampai 40 orang kayak gitu. Padahal dulu ya di tahun 2017 itu cuma aku sendiri doang yang ada di Kalimantan Timur. Dan syukurnya sekarang sudah lumayan lah banyak. Dan harapanku teman-teman hari inilah yang akan menjadi penerima beasiswa unggulan selanjutnya di tahun 2022. Amin. Amin. Oke, selanjutnya adalah yang keenam ya. Temukan X faktormu. Nah, banyak calon penerima beasiswa itu yang kayak mereka nggak tahu apa sih yang menjadi X faktor dalam diriku, apa sih yang menjadi keunikan dalam diriku, apa sih yang bisa aku banggakan dalam diriku. Nah, banyak yang masih sulit untuk menemukan X faktor dalam dirinya. Kemudian X faktor itu tunjukkan sebagai kekuatannya teman-teman. Nah, kriteria penting apa aja yang sangat dipertimbangkan dalam beasiswa seperti KIP kuliah ataupun beasiswa lain mungkin ya untuk daftar di luar negeri. Yang pertama adalah prestasi, ini penting. Kemudian yang kedua adalah pengalaman organisasinya teman-teman. Ya, ini penting banget, makanya ikut komunitas, baik itu komunitas di sekolah ataupun di luar lembaga-lembaga di luar sekolah teman-teman, seperti mungkin Karang Taruna, itu juga bisa banget ya teman-teman daftar ya, ikut organisasi-organisasi eksternal seperti itu. Atau mungkin yang ketiga, kriteria lain yang teman-teman perlu penuhi ya, yang sangat dipertimbangkan adalah kontribusi yang telah dilakukan teman-teman, yang sedang dilakukan teman-teman, dan yang akan dilakukan terhadap society atau terhadap lingkungan masyarakatnya teman-teman. Nah, kontribusi apa yang udah teman-teman lakukan ya. Jadi make sure bahwa teman-teman itu betul-betul punya jiwa sosial ya, betul-betul pengen berkontribusi untuk masyarakat sekitar. Kemudian TOEFL ya, ini khusus untuk beasiswa luar negeri.